Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Wonosegoro. Kali ini kita akan berbincang tentang peran seorang ibu dalam membentuk karakter anak. Di sini nanti akan kita bahas tentang bagaimana membentuk karakter anak, kendala-kendalanya, dan tentu juga solusi-solusinya. Di studio telah hadir narasumber kita, seorang ibu dari teknik sepeda motor. Beliau adalah Ibu Siwi Handayani. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Ibu telah hadir di studio kami untuk berbincang dengan ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia. Ibu, kita akan membahas tentang karakter. Iya. Karakter itu sesuatu yang membedakan antara orang satu dengan orang yang lain, dari sifatnya, akhlaknya maupun kepribadiannya. Acara ini akan kita bagi ke dalam 3 segmen. Segmen yang pertama yaitu Anda bertanya, kami menjawab. Segmen yang kedua yaitu fitnah atau fakta, dan yang ketiga yaitu penutup atau closing. Sebelum kita mulai segmen yang pertama Ibu, saya ingin tahu pendapat Ibu berkaitan dengan peran dari seorang ibu dalam membentuk karakter anak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada ibu-ibu semua yang pemirsa yang telah menyaksikan channel podcast kita Ibu, ya, ibu-ibu dan pemirsa yang kami hormati. Seperti yang kita ketahui bahwa ibu itu adalah orang yang pertama kali yang memiliki kedekatan fisik dan psikis kepada anak kita. Betul. Ini kita alami sejak mengandung, ya, betul kan? Sekali. Seorang ibu itu sudah memberikan pembiasaan yang baik kepada anak kita selama mengandung, misalkan dengan tidak berbicara kotor, kemudian melakukan hal-hal yang baik, kan begitu ya Bu. Nah, ini adalah penanaman karakter yang pertama kepada anak kita saat di dalam kandungan, begitu ya Bu. Oleh karena itu saya setuju sekali dengan ungkapan bahwa ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita ya Bu, ya. Iya. Lah ini apalagi nanti di usia anak kita misalnya sudah lahir ya Bu, ya. Kalau misalkan anak kita sudah lahir, kemudian orang yang pertama kali berinteraksi dengan anak-anak kita tentu saja yang paling banyak adalah ibu, Bu. Ibu yang akan mengajari kepada anak kita untuk pertama kali mana hal yang baik, mana hal yang tidak baik, mana hal yang boleh dilakukan, mana hal yang tidak boleh dilakukan. Atau mungkin nak, kamu boleh melakukan hal ini, tapi hati-hati ya. Gitu. Jadi untuk menanamkan kreativitas kepada anak kita juga tidak boleh kita larang dengan serta-merta gitu aja ya Bu. Jadi boleh, tapi harus dikasih penjelasan bahwa ini berbahaya, kamu harus berhati-hati. Jadi selain itu tadi mengenalkan hal yang baik dan yang hal buruk, tentu saja hal yang paling mendasar adalah yang kita berikan kepada anak kita adalah kasih sayang. Ya enggak Bu? Ya. Kasih sayang ini sudah kita berikan kepada anak-anak kita sejak di dalam kandungan, bahkan setelah lahir tentu saja kasih sayang kita yang akan kita berikan tentu saja juga akan berbeda ya Bu, ya. Akan tentu saja akan lebih banyak, ya enggak Bu? Iya, betul sekali Bu. Nah, tips bahwa kalau misalkan kasih sayang itu selain dipraktekkan, itu juga perlu diucapkan Bu. Betul. Kita verbal gitu. Iya, jadi secara verbal. Jadi kepada anak-anak kita, biar anak kita itu tahu bahwa kita itu menyayanginya, maka seringlah ucapkan kepada mereka, nak, ibu sayang kamu, I love you. Jadi nanti anak akan merasa bahagia. Iya, betul sekali. Iya, merasa bahagia, kebutuhan emosi dan psikisnya merasa terpenuhi, begitu Bu. Karena ternyata Bu, menurut penelitian, anak yang kurang kasih sayang dari seorang ibu itu biasanya akan mengalami yang namanya deprivasi maternal, Betul sekali, kekurangan kasih sayang seorang ibu.
Nah, hal inilah yang biasanya mengakibatkan hal-hal negatif dilakukan oleh anak, Bu. Betul, Misalkan betul, anak biasanya murung, murung, betul. kemudian menyendiri, Iya, bahkan betul ada yang hal yang tidak negatif ada, ya, Bu? tidak memiliki semangat untuk hidup. Betul, Ini sangat iya. berbahaya sekali, Iya. iya. Nah, untuk penanaman kasih sayang ini, kemudian setelah itu orang tua juga perlu memberikan teladan ya, Bu. Iya, betul, Karena betul. apalagi di usia-usia yang golden age, Bu, di usia-usia awal 0 sampai 6 tahun itu anak adalah seorang peniru yang terbaik. Iya, betul Apa yang sekali. dilihatnya, apa yang didengarnya, maka biasanya akan langsung dengan mudah untuk dipraktekkan. Bahkan kadang anak-anak nggak tahu maksudnya apa, tapi dia praktek aja gitu ya. Nah, disinilah menurut saya adalah peran bahwa orang tua itu adalah menjadi figur teladan bagi anak. Betul. Seorang ibu yang berbuat lembut kepada anaknya, maka anak juga akan memiliki karakter yang lembut. Demikian sebaliknya, ibu yang memiliki perangai kasar, maka anaknya juga akan memiliki karakter yang kasar. Sehingga anak-anak itu dalam menyikapi segala sesuatu, terutama di fase golden age tadi ya, Bu ya, itu akan meniru orang tuanya. Begitu, Iya. Pendapat yang luar biasa, konsep yang luar biasa. Nah, di sini kalau kita lihat dari konsep Ibu tadi, tidak salah kita menghadirkan seorang narasumber, Ibu Sri Handayani. Ibu, ini acara kita bagi 3 segmen kan? Segmen 1, segmen 2, dan segmen 3. Nanti kalau saya bilang tetap di podcast Wonosegoro, Ibu mengikuti ya? Gitu ya? Gitu ya, Bu ya. Oke. Kita lanjutkan segmen yang pertama. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Wonosegoro. Kita lanjutkan segmen yang kedua, Ibu. Di segmen ini kita beri nama apa tadi, Ibu? Anda bertanya, kami menjawab. Oke. Sudah masuk di studio kami ribuan sekali pertanyaan, Ibu. Ada yang lewat Instagram, lewat Twitter, kemudian juga ada yang lewat Telegram, email dan lain sebagainya, Bu. Pokoknya dijamin Ibu kewalahan gitu nanti untuk menjawab soal-soal dari ibu-ibu di seluruh Indonesia. Tapi sebelumnya kita jawab yang di studio terlebih dahulu ya, Bu. Ini Ibu bisa pilih-pilih, mau pilih yang mana, monggo. Silakan. Bismillah. Ini, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kayak mau dapat kupon saja. Pertanyaan ini dari Ibu Tanti. Pertanyaan ini dari Ibu Tanti. Oke. Halo Bu Tanti, assalamualaikum. Menurut Anda, Ibu Sri ini, menurut Anda seberapa besar peran lingkungan sekolah dan lingkungan rumah dalam membentuk karakter anak? Minta tipsnya dong agar anak tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Terima kasih sekali pertanyaan dari Bu Tanti. Sebelumnya, assalamualaikum Bu Tanti, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, Ibu Tanti yang ibu yang hebat. Tentu saja pengaruh lingkungan di dalam pembentukan karakter anak kita itu memang sangat luar biasa, betul. Bahkan kadang kita sudah memberikan yang baik kepada anak kita. Kalau misalkan lingkungannya yang kurang baik, anak itu kadang bisa terpengaruh. Betul. Disinilah pentingnya kita memilihkan lingkungan yang terbaik untuk anak-anak kita. Tadi Bu Tanti bertanya tentang lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar rumah. Betul. Nah, yang pertama yaitu untuk lingkungan sekolah. Kalau lingkungan sekolah sebenarnya kita bisa mengendalikan, Bu Tanti. Jadi dengan cara bagaimana? Dengan cara kita berdiskusi dulu dengan pasangan kita. Misalkan Bu Tanti ini maunya itu anaknya itu mau seperti apa, gitu kita diskusikan. Nah, visi misi yang mau kita terapkan kepada anak kita itu maunya seperti apa. Kemudian kita cari sekolah yang senada memiliki visi misi yang sama dengan kita. Jadi kita cari sekolah yang terbaik untuk anak kita sesuai dengan visi misi kita, maka lingkungan sudah otomatis terbentuk dengan baik. Begitu, Bu. Itu untuk mengatasi kalau lingkungan yang sekolah. Nah, sekarang kalau lingkungan rumah. Kalau lingkungan rumah ini lebih sulit dikendalikan, daripada lingkungan
lingkungan sekolah. Oke, Bu, sebentar. Sebelum kita ke lingkungan rumah ya Bu, lingkungan Oke, masyarakat Bu. Ke lingkungan sekolah dulu. Back sebentar. Oke. Nah, di sini kaitannya dengan lingkungan sekolah ya Ibu. Iya. Di lingkungan rumah dulu Bu. Yang kaitannya dengan ibu memilih sekolah yang sesuai dengan Visi misi. Ya. Itu kalau kita pikir itu merupakan investasi akhirat, Oh, ya, iya, kan? benar, Bu. Investasi jangka panjang. Iya. Kadang orang tidak berpikir, oh iya, anakku besok mau jadi apa, mau tak sekolah. Kadang tidak sama seperti itu. Betul. Jadi Anda termasuk ibu yang hebat dan luar biasa memilih investasi akhirat. Tentunya tidak murah kan Bu? Oh iya Bu, kalau misalkan biaya kan rezeki sudah tertata dan tidak akan tertukar gitu Bu. Jadi insya Allah rezeki akan ada gitu. Betul Ibu. Lanjutkan Bu, lanjutkan. Kalau misalkan untuk lingkungan rumah sebenarnya ini juga bisa kendalikan. Kita sebenarnya mau anak kita itu berada di lingkungan yang seperti apa. Oleh karena itu kita bisa mencari rumah yang lingkungannya cocok dengan kita. Gitu, Contohnya misalkan saya ingin anak saya memiliki religi yang bagus itu Bu. Kalau misalkan begitu mendengar azan anak saya maunya ya ingin segera ke masjid gitu. Nah, oleh karena itu saya misalkan seperti ini maka saya cari rumah yang dekat dengan masjid. Contohnya seperti itu Bu. Tapi diberi contoh kan oleh bapak sama ibunya kan? Tentu saja. Jadi kita itu sama anak itu jangan hanya menyuruh tetapi mengajak. Jadi jangan ayo lakukan ini tapi ayo nak kita bersama-sama. Jadi ayo kita ke masjid bukan ke masjid. Sholat mana itu. Benar. Mengajak tapi kita juga memberi contoh. Jadi anak enggak ibaratnya kita itu punya kartu as gitu Bu. Betul. Lanjutkan Bu. Masih pertanyaan yang lain Bu. Ayo pilih lagi Bu. Pilih yang luar biasa Bu. Oke. Ya Allah. Oke Bu, pertanyaan datang dari Bu Tias. Halo Bu Tias, assalamualaikum. Bu Tias bertanya kepada Bunda Siwi ini. Ibu sebagai wanita karir, tentu saja anak asuh akan diberikan kepada orang lain. Bagaimana cara agar ibu tetap bisa membentuk karakter anak, padahal sebagian besar waktunya dihabiskan untuk bekerja? Oh iya. Ini dari Bu Tias. Bu Tias ini wanita karir lagi ya. Oke. Assalamualaikum Ibu Tias yang hebat. Ya, sebagai wanita karir tentu saja kebanyakan waktu kita dihabiskan di tempat kerja gitu. Betul. Oh ya, jadi tinggal sedikit waktu yang dilaksanakan kita di rumah tinggal tersisa sedikit betul. Ya, tapi kan memang wanita karir itu sebenarnya merupakan pilihan ibu sendiri kan. Nah, maka sebagai konsekuensi dari pilihan ibu, maka ibu harus menggantikan waktu anak kita yang seharusnya kita tadi ada di rumah, tapi kita ada di tempat kerja dengan cara memberikan waktu quality time kita kepada anak kita. Jadi kalau kita ada di rumah, maka harusnya jiwa dan raga kita itu juga ada di rumah. Gitu. Tinggalkan semua semua urusan kantor. Bu Tias ini anaknya usia berapa ya Bu kira-kira? Ini sudah SMA Oh, sama iya. Yang satu juga sudah kuliah. Oh iya, kalau misalkan putra ibu ini berarti sudah remaja dan sudah dewasa ya Bu ya. Untuk yang remaja Ibu, untuk yang remaja ini kan anak biasanya perlu perhatian yang lebih ya. Butuh pengawasan. Butuh pengawasan dan perhatian yang lebih. Di sini juga anak itu kita ajak diskusi saja Bu. Betul. Maaf Ibu itu kerja, kasih pengertian ibu kerja pulang jam segini. Kalau misalkan kamu menginginkan sesuatu, bilang sama ibu. Atau kalau kamu misalkan ada masalah apa di sekolah, sering tanya aja. Kemudian kita juga kalau misalkan anak nggak mau cerita ya, kita kan sebenarnya orang tua kan punya berbagai tips bagaimana tuh sebenarnya cara anak itu bisa terbuka dengan kita gitu. Nah itu kembali ke penanaman dari awal dari awal tadi. Yang tadi golden age tadi. Kita lanjutkan pertanyaan yang berasal dari Baipun. Kurang keras Ibu, suaranya kurang keras Ibu. Ibu, ini saya dari Bu Putri, dari Andong. Ibu Putri. Saya ibu rumah tangga Bu. Mau Bu. bertanya sama
Bu Siwi mengenai penggunaan gadget pada anak saya. Oke. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa anak susah lepas dari gadget, Bu. Bagaimana cara mengendalikan anak agar tidak kecanduan dengan gadget? Mohon dijawab ya Bu Siwi. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Bu Putri. Terima atas kasih. pertanyaannya. Terima Pertanyaan kasih. yang luar biasa sekali. Betul. nggih. Langsung jawab Ya. saja, Ibu. Ya Ibu Putri, yang Ibu hebat dari mana tadi nggih, Bu? Klego. Dari Klego nggih. Ibu hebat dari Klego. Memang tidak dipungkiri lagi bahwa anak-anak Bu, kita memang sudah sangat seperti kecanduan nggih dengan Betul, gadget nggih Bu betul. Putri nggih. Mungkin termasuk anak Bu Putri juga seperti ini kayaknya. Tapi memang gini Bu Putri, ini memang sudah zamannya Bu Putri. Betul. Maka kita tidak bisa lepas dari perkembangan zaman. Oleh karena itu Bu, didiklah anak kita sesuai dengan zamannya. Betul Kalau memang ini sekali. zamannya gadget ya tidak apa-apa Bu, anak kita bolehlah main gadget. Dan memang harus kita ajari tentang gadget Bu. Iya. Cuma kita batasi saja main gadgetnya itu ya. Kita batasi. Kita kan sekarang sudah ada ini ya Bu, ya apa itu aplikasi Family Link itu oh, nggih. betul, bisa mendetek Oh kan iya, Ibu? tadi Bu Putri ini kurang spesifik ya. Anaknya usia berapa ya Bu? Oke, Ya, oke, jadi- oke. Karena beda penanganan Oh ya. iya, karena Oke. kan beda Urutkan usia, saja, Bu. beda. Urutkan saja, Bu. Karena kan beda usia nanti beda penanganan. Ya, sekarang misalkan putra dari Ibu Putri ini masih kecil mungkin ya, masih Oke, balita, oke, masih balita. maka kita ya tetap itu tadi kita awasi dengan Family Link tadi. Jadi kita itu bisa melihat anak kita itu sebenarnya yang dibuka itu apa saja tuh. Betul, Karena kalau iya. misalkan anak kita itu HP-nya ini yang kita Iya, buka kan ya Bu. betul. Anak kan mungkin akan ini privasi saya. Oh iya, gitu. Jadi betul. kok mamah kok mengganggu privasi saya kalau misalkan buka-buka HP saya. Maka kita kontrol saja dari HP. Oke. Kalau anak kecil mungkin belum tahu ya Bu ya. Kalau betul. misalkan tiba-tiba mati mungkin anak sinyalnya udah habis gitu, iya, kuotanya betul pakai sekali. habis mungkin gitu ya Bu. Iya, jadi gitu. Jadi bisa kita kontrol. Misalkan ada aplikasi-aplikasi tertentu Betul. atau tontonan-tontonan tertentu yang mungkin Ibu Putri kurang berkenan untuk dilihat oleh Ananda, maka bisa blokir ya, bisa password. dikunci ya, Oh, iya, bisa oke. dikunci gitu ya. Jadi anak tidak bisa lagi untuk mendownloadnya. Oke. Sekali lagi juga Bu, kembali ke yang tadi Bu, Iya. ditanamkan keterbukaan sedari awal. Iya ya kan, benar Bu? sekali Bu. Jadi terbuka ya. Tadi kita katakan kepada anak kita bahwa kamu boleh main HP nak, Betul, tapi maaf ya. Kamu saya awasi, boleh main ini, boleh main game, tapi hanya 1 jam saja Betul, ya. Gitu. betul, Jadi nanti betul. anak lewat Family Link itu kita setel saja, kata main game 1 jam, Oke. di jam misalkan di jam pulang sekolah misalkan jam 1 sampai jam 2 gitu. Oke, Habis oke, oke. game, misalkan. Tetapi kan beda Bu, apalagi anak sekarang ya yang usia remaja nih Bu. Oke. Yang usia remaja, usia SMK, anak itu HP dipegang mamanya, pegang ibunya, nggak boleh, itu iya. privasi Bu. Oh, iya. Bahkan disandi di password yang kita nggak bisa membukanya. Nah Oke. ini gimana Ibu? Oh iya karena tadi Bu Putri juga kurangnya ya. Mungkin tips juga Ibu yang lain karena tadi kita belum tahu Bu Putri itu putranya Putranya, usia berapa iya, nggih. iya, Jadi betul. kalau misalkan ada ibu-ibu yang lain yang mengalami masalah yang sama dengan Betul. Ibu Putri tadi, tapi putranya itu sudah menginjak usia remaja, maka kalau remaja itu kan sukanya sosmed ya Bu. Betul, Iya, betul iya sekali. suka sekali sosmed. Maka kita follow saja sosmed anak kita, Oh, iya, kita betul. ikuti. Tapi nggak usah komentar ya Bu Oke. ya. Takut, khawatir kan Iya, jadi takut nanti tahu. kalau kita malah di unfollow Iya. nanti ya Bu ya. Oh. Jadi kita follow saja sosmed Betul. anak kita, kemudian kita awasi dari jauh. Kalau misalkan Betul. nanti ada hal-hal yang menyimpang, Betul sekali. kita kasih nasihat secara pelan-pelan. Tapi jangan langsung. Misalkan iya. anak posting sesuatu yang nggak baik, misalkan hari Senin, Iya. maka jangan hari Senin itu kita tegur anaknya. Sudah menek gitu Iya, Bu. jadi biar anak itu sudah menek dulu gitu. Terus misalkan kita tegur misalkan nanti di hari Selasa Oke, atau di hari iya, Rabu, oke. ketika misalkan mood anak kita itu Oke, baik, kan iya. perlu juga ya kita ya juga membaca situasi hati anak Betul, kita. betul, Jadi kalau betul. anak kita sedang bahagia, kita mungkin bicara sesuatu yang nggak enak, mungkin tetap akan direspon baik oleh anak kita. Tapi Betul. ketika anak kita itu sudah besengut, kita malah
bicara yang nggak salah aja mungkin nanti jadi salah kan. Betul. Anak sekarang itu dimarahi maunya nggak mau kan Nggak Bu, mau, iya, suara betul. tinggi nggak mau Nggak kan mau. Bu, tapi didiamkan juga nggak ngerti kan Bu. Iya, Nah itulah anak usia remaja yang katanya fase memberontak ya Bu. Iya. Diawasi juga, udah gede kok. Nah ini luar biasa. Gimana Ya, Ibu semoga Putri? bermanfaat nggih, Bu Putri. Ya, gimana Bu Semoga Putri membantu. sudah puas dengan jawaban Bunda Siwi yang insya Allah bisa membantu bukan hanya untuk Ibu Putri tapi juga untuk seluruh ibu-ibu yang ada di Indonesia. Masih kita lanjutkan lagi ya Bu? Oke. Satu lagi, ambil lagi Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum Ibu, ini saya Burina, ini dari Burina, Burina. ya. Saya memiliki 2 anak, 1 remaja dan 1 SMA. Oke. Kadang saya merasa khawatir jika anak saya lebih dekat dengan temannya daripada dengan saya. Berikan tipsnya cara mendidik anak remaja ya. Terima kasih Bu Rina. Monggo Bu. Iya. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali dari Ibu Rina. Assalamualaikum Bu Rina, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, diberikan selalu kesehatan dalam mendidik putra putrinya. Oke Bu Rina, tadi adalah putranya adalah SMP dan SMA ya Bu. Iya, di mana masa pada anak-anak sudah bisa berpikir, sebenarnya sudah bisa berpikir dengan baik, sudah bisa diajak diskusi. Jadi memang kita kalau misalkan mendidik anak kita di usia SMP, SMA gitu atau usia remaja, itu sebaiknya memang anak kita diajak diskusi aja. Betul, oke. Jadi kamu sebenarnya maunya gimana toh gitu. Misalkan kemudian nanti kan dari sini kita bisa kasih solusi-solusi ke anak kita yang baik. Kalau ini tadi kan takutnya kalau anak anak lebih seneng curhat ke teman daripada ke ibu. Betul sekali. Nah, ini tips yang perlu saya bisa saya berikan Bu, semoga nanti bermanfaat, bisa Ibu praktekkan. Anak itu kadang takut cerita kepada kedua orang tuanya, Bu Rina, biasanya disebabkan karena mungkin orang tua itu kadang menyalahkan anaknya kalau misalkan berbuat suatu kesalahan. Jadi Ibu kalau misalkan anak Ibu itu cerita tentang sesuatu yang mungkin sebenarnya Ibu nggak suka, jangan langsung bilang nggak suka. Bilang saja dulu diiyakan dulu aja. Nah nanti kalau misalkan sudah lain waktu kan anak emosinya mestinya sudah surut ya, baru kita tanamkan. Nak, sebenarnya kalau kamu itu main sampai malam itu buat ibu khawatir gitu loh. Buat ibu khawatir, ibu jadi khawatir kalau misalkan terjadi segala sesuatu yang nggak baik yang menimpa kamu gitu. Ibu itu orang yang paling susah loh nanti gitu kan. Nanti seorang anak itu kan pasti mencintai ibunya betul sekali. Ditunjukkan dengan sikap ternyata kalau saya begini bikin ibu saya khawatir gitu. Mungkin nanti sekali 2 kali anak masih akan melakukan hal yang sama Bu. Tapi nanti kita kan perlu pembiasaan mendidik anak itu kan perlu kesabaran. Jadi misalkan sekali 2 kali ibu berbuat seperti itu belum berhasil, coba lagi. Jadi bahwa kita itu kalau sama teman kadang sarannya nggak dipakai itu jangan sakit hati. Intinya seperti itu. Oke. Jadi tetap dicoba sambil didoakan. Insya Allah nanti anak kita akan menjadi teman. Kita jadi teman terbaik dari anak. Kita tanamkan ke anak kita Bu bahwa orang yang mau menerima kamu keadaan apapun keadaanmu itu hanya ibu dan bapak. Betul sekali. Betul sekali. Luar biasa jawaban dari Bunda kita ini. Benar-benar luar biasa. Ibu Rina. Perlu saya tambahkan sedikit nih. Kadang anak itu curhatnya sama teman karena khawatir sama ibunya. Apalagi kan usia SMA sudah masa-masa mengenal jenis kan. Mau bilang aku punya gebetan itu kan kadang malu kan ibu kan juga merasa khawatir kan kalau misalkan anaknya sudah mulai pacaran apalagi sekarang pergaulannya Bu ya. Sekali lagi seperti yang jenengan indikai tadi dibutuhkan keterbukaan. Jadi walaupun anak itu misalnya cerita tentang siapa yang menjadi kesukaannya seseorang juga. Anak kita cerita, Bu,
aku udah punya pacar saya ini mungkin kita mak perempeng ya, tapi tahan, istighfar dulu. Betul Ibu. Jadi intinya biar anak itu percaya sama kita, curhatnya sama kita. Oke, terima kasih Ibu. Sebenarnya masih banyak ribuan pertanyaan Ibu, tapi kalau kita lanjutkan tidak akan selesainya, karena kalau ngobrol masalah anak kan itu udah tidak topik yang menarik betul, dari A sampai Y nggak akan selesai. Kita lanjutkan ke segmen yang ketiga. Tapi sebelum kita lanjut ke segmen kedua, keliru. Sebelum kita lanjutkan seperti tadi ya Bu, kalau saya bilang podcast SMK Wonosobo, Ibu bilang gitu ya Bu. Jangan kemana-mana, masih ada segmen berikutnya, yaitu segmen yang kedua. Tetap stay di podcast SMK Negeri 1 Wonosobo. Kita lanjutkan sesi yang kedua, yaitu sesi fitnah atau fakta. Sebelum kita lanjutkan, silakan Ibu ke kursi panas. Silakan Ibu, langsung ke kursi panas. Monggo Bu. Silakan. Oke, sini ya Bu. Oke, duduk kan? Oke. Pertanyaan pertama. Fitnah atau fakta bahwa Anda pernah menerima telepon dari sekolah bahwa anak Anda melakukan pelanggaran berat di sekolah? Tentu saja ini adalah fitnah. Oke, luar biasa fitnah. Tapi jika anak saya alhamdulillah baik-baik aja. Jika itu terjadi, gimana sikapnya? Ya Allah. Mungkin orang lain aja ya Bu ya. Iya. Jika ini terjadi pada orang lain Bu, jangan jadi saya Bu. Oke. Iya. Jika ini terjadi dengan orang lain ya, saya nggak mau terjadi. Betul. Jika ini terjadi, tetap tenang. Oke. Sekolah ya kita pilih tentu saja adalah sekolah yang kita pilihkan untuk anak kita, tentu saja sekolah yang terbaik untuk anak kita, kan begitu, sesuai dengan kemampuan kita. Saya yakin sekolah itu memiliki solusi yang positif untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi lebih baik. Kan begitu ya Bu ya. Oleh karena itu kalau misalkan dapat panggilan dari sekolah, misalkan anak kita mengalami suatu pelanggaran berat, tetap kita penuhi dong, kita penuhi undangannya, kita datang ke sekolahannya, kita bicara baik-baik kepada pihak sekolah, dan yang paling penting adalah jangan salahkan anak kita. Betul Kita sekali. harus percaya bahwa anak kita itu adalah anak yang baik. Kita percaya anak kita adalah anak yang baik. Jangan menjudge. Saya yakin kalau anak itu melakukan suatu kesalahan, itu pasti ada penyebab. Betul sekali. Intinya tadi loh Bu, mungkin anak itu kalau melakukan kesalahan itu kan yang pertama mungkin memang melakukan kesalahan ya, benar-benar melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua itu mungkin karena suatu pelampiasan gitu, atau tadi yang dikatakan di depan anak mengalami deprivasi materi. Kalau biasanya kan anak kalau kurang kasih sayang dia cari-cari caper. Betul sekali. Inilah pentingnya peran orang tua tadi dalam memberikan bantuan. Betul anak aja disalah-salahkan. Betul sekali. Oke Bu, jadi Ibu tetap datang ke sekolah. Minimal kita menghargai ya. Bentuk penghargaan kita, kita anak kita sudah kita titipkan. Terima kasih. Itu seumpama ya. Jangan sampai terjadi. Fitnah atau fakta? Anda pernah merasa kecewa karena mendapati anak Anda merokok bersama teman-temannya. Fitnah atau fakta? Fakta. Oh ya Allah, seorang udah sini. Bener Bu. Jadi gini Bu, ini kejadiannya dulu waktu pandemi ya Bu. Pandemi itu kan memang dulu kita masih kadang kerja ya Bu ya, kadang kerja, kadang masuk, kadang di rumah gitu. Sedangkan anak itu full di rumah. Anak full di rumah sehingga kita susah untuk kontrol anak kita itu sebenarnya kegiatannya ngapain aja. Anak juga bosen Bu kalau di rumah. Akhirnya dia kan sama temen-temennya gitu ya. Itu kan anak saya itu saya kasih uang sakunya mingguan. Seminggu sekali saya kasih uang saku, ternyata malah uang sakunya ini digunakan untuk hal yang enggak baik. Dia beli secara online vapor. Berarti rokok elektronik. Rokok elektrik kok elektronik. Elektrik, Jadi dia beli
ditujukannya dialamatkan di temennya, Bu. Oh, tidak berani di rumah. Iya, nggak berani, mungkin tahu ya sebenarnya kalau ibunya nggak suka, kalau ibunya pasti akan nggak suka kalau dia seperti itu. Dia Segmen fitnah atau fakta sudah selesai. Kita lanjutkan segmen yang ketiga, yaitu segmen penutup. Jangan kemana-mana, tetap di podcast SMK Negeri 1 Wonosebro. Oke, segmen yang terakhir atau segmen closing, segmen penutup. Dari segmen 1-2 kita sudah membahas yang sangat luar biasa dari Bunda Siwi tadi, kaitannya dengan peranan seorang ibu di dalam membentuk karakter anak. Pesan apa yang akan disampaikan untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia? Iya, oke. Para pemirsa, ibu-ibu yang berbahagia dan juga para bapak-bapak atau orang tua yang sedang menyaksikan program ini, saya cuma ingin mengingatkan saja Ibu bahwa anak kita lahir ke dunia ini adalah karena keinginan kita. Jadi bukan karena keinginan anak-anak kita. Bahkan banyak pasangan yang belum memiliki keturunan banyak menghabiskan waktu dan tenaganya untuk memiliki keturunan. Kan begitu ya Bu ya? Oleh karena itu kita yang sudah diberi amanah oleh Tuhan, maka kita jaga dong, kita jaga anak kita beri kasih sayang, kita beri teladan yang baik, kan gitu Bu. Karena apa? Karena seorang ibu yang baik itu nanti akan melahirkan generasi penerus yang baik, kan begitu Bu. Betul. Ya. Dan tugas para suami yaitu bahwa harus selalu memastikan bahwa istrinya itu dalam keadaan senang dan bahagia. Betul. Karena orang yang bahagia, kalau ibu bahagia maka anak akan juga bahagia. Selain itu juga para ayah juga harus selalu memberikan motivasi, kemudian teladan pada istri dan juga anak-anaknya. Demikian saja. Karena kita menyambut Hari Ibu ya Bu ya. Selamat Hari Ibu untuk semua para ibu. Teruslah menjadi ibu yang hebat, berusaha menjadi ibu yang paling hebat. Semangat. Terima kasih pesan yang luar biasa. Semua yang disampaikan oleh Bunda Siwi semua luar biasa. Beliau memang benar-benar ibu yang hebat, bunda yang hebat, sukses di karier juga sukses di rumah. Semoga perbincangan ini bermanfaat. Jangan mengejar menjadi ibu yang sempurna, tapi kejarlah menjadi ibu yang bahagia. Karena dengan bahagia maka kebahagiaan akan terpancar di rumah kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Berjumpa lagi dengan tema yang lain di podcast SMK Negeri 1 Wonosebro. Bye bye.